Pursuit of the Truth, bab 153-154. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan Nantian terluka dan membutuhkan ramuan di tempat ini untuk pulih. Chow Nu melindunginya, itulah sebabnya dia tidak bisa datang dan mencari ramuan itu sendiri. Dia menyelamatkan saya agar saya bisa mencari ramuan di sini. Dia berjanji padaku bahwa jika aku mengambil risiko dan menemukan cukup ramuan, maka dia akan membawaku untuk bertemu Tuan Nantian. Dia juga berjanji bahwa begitu kekuatan Tuan Nantian pulih, mereka akan mengawalku keluar dari tempat ini dengan selamat. Dong Fang Hua menceritakan kisahnya dengan lembut. Dia tahu bahwa Su Ming sangat kuat dan memutuskan untuk mengikutinya dalam hatinya, karena mereka saat ini berada di tempat yang berbahaya. Itulah juga mengapa dia menceritakan semua yang dia ketahui secara detail kepada Su Ming. Su Ming mengangguk. Jiwa He Feng telah tertidur lelap di dalam tubuhnya karena kelelahan yang dialaminya sebelumnya. Dia tidak akan bisa bangun dalam waktu dekat, dan tanpa He Feng untuk membantunya menganalisis situasi dan membuat penilaian, Su Ming harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Mereka berdua maju selama 4 jam di bawah pimpinan Dong Fang Hua. Di perjalanan, mereka menemukan 3 kelompok orang dari suku Danau Warna dan bersembunyi terlebih dahulu dengan bantuan seni penandaan Su Ming. Setelah menghindari orang-orang ini, mereka tiba di luar sebuah lembah. Lembah itu tidak besar, dan begitu terpencil sehingga daerah itu diselimuti keheningan. Tidak ada suara sedikit pun. Saudaramu, inilah tempatnya. Chow Nu berjanji padaku bahwa begitu aku membawa ramuan ini ke sini dan memanggilnya, dia akan muncul, kata Dong Fang Hua pelan sambil menatap Su Ming, meminta pendapatnya. Ketika melihat Su Ming mengangguk, dia melangkah maju beberapa langkah dan berdiri di luar lembah, menggunakan kinya untuk mengirimkan suaranya ke depan sambil mendesis, "Saudara Chow Nu, apakah kau di sana?" Lembah itu sunyi. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, Su Ming tiba-tiba memperhatikan sesuatu dan menoleh ke belakang. Suara langkah kaki terdengar di udara, menarik perhatian Dong Fang Hua juga, dan dia segera menoleh. Seorang pria bertubuh besar berjalan mendekat dari kejauhan di luar lembah. Pria itu setengah telanjang dan bertubuh kekar seperti menara besi. Ia melangkah dengan langkah besar dan lambat hingga berjarak 100 kaki dari Su Ming dan Dong Fang Hua sebelum berhenti dan menatap Su Ming dengan dingin. Pria ini memiliki penampilan yang mengerikan. Wajahnya dipenuhi bekas luka, dan ia tidak memiliki hidung maupun bibir. Hanya melihat wajahnya saja sudah membuat orang ketakutan. Namun, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dong Fang Hua, berani-beraninya kau. Bagaimana bisa kau membawa orang asing ke sini? Suara pria itu bagaikan gelombang pasang, dan saat dia berbicara, kata-katanya mengandung nada yang dingin dan menakutkan. Ekspresi Dong Fang Hua berubah, dan dia segera membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi pria itu menolak untuk mendengarkannya. Dia malah menatap Su Ming dan menunjuknya dengan satu jari. "Siapa kamu?" "Tamu dari suku timur yang tenang, Mosu," jawab Su Ming perlahan. "Aku sudah melihat semua tamu di suku timur yang tenang. Mengapa aku belum pernah melihatmu?" tanya pria itu dengan seringai dingin. "Saudara Chow Nu, jangan marah. Ini salah paham. Saudaramu baru saja menjadi tamu. Kami berdua berada di kelompok ketiga dan datang bersama, tetapi kemudian terpisah. Saya melihatnya hari ini ketika saya kembali, itulah sebabnya saya mengundangnya untuk ikut bersama saya. Saya memang bertindak terlalu gegabah. Saya harap Anda tidak keberatan," Dong Fang Hua dengan cepat menjelaskan. "Oh, keluarkan piring tamu Anda." Ekspresi Chow Nu sedikit menghangat saat menatap Su Ming. Su Ming tak membuang waktu untuk basa-basi. Ia mengeluarkan piringnya dan dengan sekali ayunan, melemparkannya ke arah Chow Nu. Pria itu mengangkat tangan kanannya dan menangkap piring itu tanpa bergerak sedikit pun, tetap tak terpengaruh sama sekali saat ia menahan kekuatan lemparan Su Ming yang tertancap di piring. Dia menundukkan kepala dan meneliti piring itu sejenak sebelum ekspresi termenung muncul di wajahnya, tetapi dia segera melemparkan piring itu kembali ke Su Ming. "Aku belum bisa memastikan identitasmu. Kumpulkan 10 ramuan dan kembalilah ke sini untuk menemuiku."
Adapun kau, Dong Fanghua, apakah kau sudah mendapatkan ramuannya? Chou Nu memandang ke arah Dong Fanghua. Pria yang dipanggil itu dengan cepat mengeluarkan sejumlah ramuan dari dadanya. Setelah ragu sejenak, dia berkata pelan, aku hanya berhasil menemukan sebanyak ini. Ada cukup banyak orang dari suku Danau Warna di sini. Jika aku terus mencari lebih banyak, aku mungkin akan bertemu mereka, dan aku tidak akan bisa membawa satu pun kembali. Aku khawatir dengan Tuan Nantian, itulah sebabnya aku kembali lebih awal. Pria itu tampak melotot ketika melihat ramuan-ramuan itu tidak cukup, tetapi ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu, ia ragu sejenak sebelum mengangguk. Kau boleh lewat, ikutlah denganku. Dengan perlindungannya, kita bisa mengantarmu keluar dari tempat ini dengan aman. Saat Chou Nu berbicara, dia berbalik dan mulai mundur, sama sekali mengabaikan Su Ming. Dong Fanghua ragu sejenak, lalu dia menatap Su Ming. Ekspresi Su Ming tetap pasif. Dia berdiri di tempatnya dan mengepalkan tangannya, membungkuk ke arah pria itu. Saya Mosu, Tuan Nantian, bolehkah saya menemui Anda? Suara Su Ming tidak keras, tetapi suaranya dikendalikan dengan sangat halus. Saat bergema di area tersebut, suaranya membentuk gelombang demi gelombang riak tak terlihat yang menyebar. Dong Fanghua terkejut sesaat oleh tindakan Su Ming. Adapun Chou Nu, dia berbalik dan menatap Su Ming dengan penuh kebencian, tatapan tajam muncul di matanya. Diam, jika kau tidak pergi dalam 3 tarikan napas, maka hari ini kau akan. Sebelum Chou Nu selesai berbicara, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar lesu dan memotong ucapannya. Chou jangan bersikap kasar kepada Tuan Mosu. Jika ada tamu penting di sini, maka sudah sewajarnya saya menemuinya. Namun, saat ini saya sedang memulihkan diri dari cedera dan belum bisa datang untuk menyambut Anda secara pribadi. Saudara Mo, saya harap Anda tidak keberatan. Saudara Nan, dengan senang hati saya akan menjawab. Su Ming tersenyum. Dia telah menyalurkan kekuatan kendali halus ke dalam suaranya saat berbicara barusan. Para berserker di alam pemadatan darah tidak akan bisa merasakannya. Hanya mereka yang telah menjelma yang akan mampu merasakan perubahan dalam suaranya. Tuan Mosu, Chou Nu terstunet. Dia bisa mendengar implikasi dalam kata-kata itu. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Nantian berbicara dengan ramah kepada pria ini, seolah-olah dia sedang berbicara kepada orang yang setara. Hatinya langsung bergetar dan dia mengepalkan tinjunya sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Su Ming. Saya telah bersikap tidak sopan kepada Anda, Tuan Mosu. Mohon hukum saya. Tidak apa-apa. Silakan duluan, kata Su Ming dengan tenang. Terima kasih, Pak. Silakan lewat sini. Ekspresi Chou Nu sangat hormat, sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat itu, tubuhnya sedikit membungkuk sambil bertindak sebagai pemandu di sisi Su Ming. Dong Fanghua menarik napas dalam-dalam. Setelah terdiam sejenak, tatapannya saat memandang Su Ming menjadi semakin penuh hormat. Awalnya, penilaiannya terhadap kekuatan Su Ming sudah cukup tinggi, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu kalimat, dia bisa membuat tamu kehormatan suku Timur tenang, Nantian, membalasnya seperti layaknya seorang yang setara. Dia segera mengikuti Su Ming dari belakang. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin menjadi pengikut Su Ming. Mereka bertiga tidak berjalan terlalu jauh karena Chou Nu membawa mereka ke sebuah lembah di dekatnya. Su Ming melihat seorang pria paruh baya duduk di tanah. Pria itu sangat tampan. Ia mengenakan jubah putih dan tampak tenang. 6 tulang binatang berwarna hitam melayang dan berputar perlahan di sisinya. Setiap kali mereka berputar mengelilinginya, segumpal kabut hitam akan keluar dari mulut, hidung, telinga, dan mata pria itu, yang kemudian dengan cepat diserap oleh salah satu tulang binatang buas tersebut. Saat Su Ming melangkah masuk ke lembah, pria itu membuka matanya dan menatap Su Ming dengan tatapan yang dalam. Su Ming pun menatap pria itu. Tatapan mereka bertemu di udara dan ekspresi bingung muncul di wajah pria itu. Begitu ia mengamati Su Ming, ia mengangkat tangan kanannya dan 6 tulang binatang di sisinya jatuh ke tanah. Saudaramu, kekuatanmu agak aneh. Pria itu tersenyum dan berbicara dengan nada lembut. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa Su Ming belum mencapai transendensi, namun dia tetap memperlakukannya sebagai setara. Dia bisa merasakan kehadiran berbahaya yang berasal dari Su Ming. Ancaman ini bukan karena pria itu menyimpan niat buruk terhadapnya,
tetapi karena kesadaran timbal balik yang mereka miliki satu sama lain. Satu-satunya orang yang membuatnya merasa berada dalam bahaya adalah mereka yang telah mencapai tingkat kesempurnaan tinggi di alam pemadatan darah atau mereka yang telah mencapai alam transendensi. Chow Nu melangkah cepat ke depan dan berdiri di samping pria itu dengan hormat, menundukkan kepala, gambaran khas seorang pengikut. Dongfang Hua ragu sejenak, tetapi tidak mengikutinya. Ia berdiri di belakang Su Ming seperti Chow Nu, dengan menundukkan kepala dan ekspresi hormat. Su Ming tersenyum dan duduk dengan kaki bersilang. Ia juga mengamati tamu utama suku Timur Tenang, Nantian. Tingkat kultivasi orang ini mirip dengan Xuan Lun, namun Su Ming dapat merasakan aura tenang dan rileks di sekitarnya. Itu berbeda dari aura muram di sekitar Xuan Lun. Saudara Nan, apakah kau tidak khawatir suku Danau Warna akan datang ke sini saat kau sedang memulihkan lukamu? Tanya Su Ming sambil tersenyum. Senyum muncul di wajah Nantian dan dia menggelengkan kepalanya, berkata, mereka yang bisa sampai di sini pada akhirnya akan tiba. Daripada bersembunyi, mengapa aku tidak duduk di sini dan melihat apakah suku Danau Warna akan datang? Jika mereka menginginkan nyawaku, maka mereka harus membayar harganya. Kilatan dingin muncul di mata Nantian. Tentu saja, tatapan dingin itu tidak ditujukan pada Su Ming, melainkan pada suku Danau Warna. Kau tidak terluka, kau sama sekali tidak perlu bersembunyi, kata Su Ming perlahan, sambil tersenyum tipis. Tatapan mata Nantian tertuju pada Su Ming, dan dia tertawa setelah beberapa saat. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, saudaramu. Kau benar, aku tidak terluka, tapi aku sendirian melawan banyak orang. Aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini dan masalah besar. Bukankah kau di sini karena kau memiliki pemikiran yang sama, saudaramu? Jika memang demikian, maka tempat ini akan menjadi lebih ramai lagi dalam beberapa hari mendatang. Su Ming terdiam sejenak sebelum tertawa. Berbicara denganmu sungguh menyenangkan. Kau benar, aku membocorkan lokasiku saat ini dan tidak berniat bersembunyi untuk memberitahu suku Danau Warna agar tidak memprovokasiku. Jika mereka tidak datang, aku juga tidak akan ikut campur dalam urusan ketiga suku itu. Aku juga memberitahu tamu-tamu lain bahwa mereka bisa datang ke sini untuk menghindari masalah. Tapi mereka harus membayar harga yang cukup mahal untuk menghindari masalah. Awalnya aku menunggu Xuan Lun. Jika dia datang ke sini, maka tempat ini akan menjadi jauh lebih aman. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, kehadiran Anda di sini juga merupakan momen yang menggembirakan. Kita mungkin bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dari perjalanan kali ini. Nantian berbicara dengan lesu sambil tersenyum. Ia melirik Dongfang Hua yang berdiri dengan hormat di belakang Su Ming dan melanjutkan berbicara dengan nada hambar. Karena Dongfang adalah pengikutmu, maka aku tidak akan menerima bayarannya. Adapun yang lain yang akan datang nanti. Nantian tersenyum. Dia menatap Su Ming dan tetap diam. Su Ming telah berinteraksi dengan banyak berserker kuat di alam transendensi. Dia tidak lagi terpengaruh secara emosional seperti saat pertama kali bertemu Jing Nan dari aliran angin. Pada saat itu, ketika dia melihat Nantian menatapnya setelah dia selesai berbicara, dia terdiam sesaat sebelum mengangkat tangan kanannya. Jiwa-jiwa sayap bulan di tubuhnya terbang keluar dalam bentuk tak terlihat dan berputar cepat di sekitar area tersebut hingga berubah menjadi badai pasir yang tak terlihat. Chow Nu dan Dongfang Hua tidak dapat merasakan badai pasir itu dengan jelas, tetapi Nantian dapat merasakan kekuatan yang setara dengan transendensi. Namun, kekuatan ini hanya mirip dengan transendensi. Itu bukanlah sumber bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Jika hanya itu saja, Nantian sedikit mengerutkan kening, tetapi begitu alisnya berkerut, rasa sakit yang tajam muncul di benaknya. Rasa sakit itu datang tanpa peringatan. Itu membuat ekspresinya berubah, dan dia juga melihat tatapan mempesona yang seolah mampu memikat semua orang yang menatap tatapan mendalam Su Ming. Perasaan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Su Ming memejamkan matanya, dan ketika dia membukanya kembali, semuanya kembali normal. Mari kita bagi rata. Bagaimana menurutmu, kakakmu? Kata Nantian sambil tersenyum, semangatnya kembali pulih. Saat melihat Su Ming mengangguk, senyumnya semakin lebar. Saudaramu, apakah Anda tertarik dengan warisan leluhur Gunung Han? Saudara Nan, apa maksudmu? Su Ming memandang Nantian, tetap duduk.
Wajah Dong Fanghua dipenuhi rasa hormat saat ia berdiri di samping dengan jantung berdebar kencang. Ia tahu bahwa ia baru saja mendapatkan kesempatan besar. Kesempatan itu bukanlah untuk mendapatkan harta karun, melainkan dari musuh yang duduk tepat di depannya. Dia benar-benar membuat Tuan Nantian memperlakukannya setara. Dari tingkah laku Tuan Nantian, dia jelas memperlakukannya dengan sangat sopan. Orang ini, jika aku bisa mengikuti Tuan Musu, maka itu akan menjadi keberuntungan bagiku. Dong Fanghua menarik napas dalam-dalam dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Saudaramu, pasukan kita sedikit, dan akan sulit bagi kita untuk melawan suku Danau Warna. Tetapi jika Suan Lun juga datang ke sini, kita bertiga akan mendapatkan kekuatan besar di tempat ini. Suku Danau Warna telah mengirimkan seluruh pasukan mereka ke sini. Sebelumnya, mereka menutupi jejak mereka dan tidak mengungkapkan petunjuk apapun, yang berarti bahwa Tranquilis dan Pukiang kemungkinan besar tidak tahu apa-apa. Ini adalah kesempatan bagi kita. Akan sia-sia jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang berharga dari makam leluhur Gunung Han, bukan? Nantian menatap Su Ming dengan senyum sopan. Ada ruang untuk diskusi mengenai hal ini. Su Ming terdiam sesaat. Dia tidak langsung menyetujuinya. Nantian hanya tersenyum ketika mendengar jawaban Su Ming. Dia mengangguk dan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia menutup matanya, dan tulang-tulang binatang yang tergeletak di sekitar tubuhnya kembali naik ke udara, berputar perlahan di sekeliling tubuhnya. Di sisinya, Chow Nu juga duduk untuk melindunginya. Keheningan perlahan menyelimuti mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup di lembah. Saat angin berhembus, helai-helai rambut mereka terangkat, menggelitik wajah mereka, menyebabkan rasa gatal yang samar. Sambil tetap duduk, Su Ming mengangkat kepalanya dan memandang langit berbintang di atas lembah. Ekspresinya tenang meskipun pikirannya sedang bergelut. Tuan Musu, ini adalah tanaman herbal yang saya temukan saat berada di luar. Dong Fanghua menatap Su Ming di sisinya. Ada aura menenangkan yang terpancar dari Su Ming, tetapi karena alasan yang tidak diketahui dan tidak dapat dijelaskan oleh Dong Fanghua sendiri, ia dapat merasakan sedikit kesedihan di balik ketenangan itu. Dong Fanghua mengeluarkan hampir semua ramuan yang ada di tubuhnya sebelum meletakkannya dengan hormat di hadapan Su Ming. Aku tidak bisa menjamin kau bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat, kata Su Ming dengan lesu. Dong Fanghua menghela napas sebelum berbicara pelan. Tidak apa-apa, tinggal di sini setidaknya lebih baik daripada berada di luar. Su Ming tidak berbicara lagi, melainkan memilih untuk menatap langit sambil menyembuhkan luka-lukanya dalam diam. Luka di dadanya adalah yang terburuk, dan dia tidak akan mampu menyembuhkannya dalam waktu singkat. Namun, dia masih bisa menyerap aura spiritual di sekitarnya dan menyimpannya ke dalam aliran darah di tubuhnya. Namun, ketika ia mengalirkannya ke seluruh tubuhnya, aliran itu akan sedikit tersendat-sendat saat mencapai bagian tengah alisnya. Ia dapat merasakan bahwa 3 titik pada pedang kecil berwarna hijau keperakan itulah yang menyebabkan aliran aura spiritual melambat. Waktu berlalu perlahan. Keempat orang di lembah itu terdiam. Tak seorang pun berbicara. Sebagai pengikut, sampai Nantian dan Su Ming berbicara, Chow Nu dan Dong Fanghua juga akan tetap diam. Sekitar 20 jam kemudian, hampir 1 hari lagi berlalu, namun langit berbintang tetap ada dan tidak berubah. Su Ming terus memandang langit. Bintang-bintang ini sudah terukir dalam benaknya. Saudaramu, sepertinya kau sangat tertarik dengan bagian langit ini. Nantian memecah keheningan. Dia telah mengamati Su Ming secara diam-diam untuk waktu yang lama. Dia dapat mengetahui bahwa Su Ming belum mencapai transendensi, namun rasa bahaya itu tidak berkurang sedikit pun. Hal itu menarik perhatiannya, itulah sebabnya dia mengamati dalam diam. Bagian langit ini bukan bagian dari langit malam negeri pagi selatan, Su Ming menyatakan perlahan. Tentu saja, langit ini diciptakan oleh leluhur Gunung Han dengan menggunakan sebuah seni. Setahu saya, langit ini memiliki hubungan langsung dengan tempat misterius asal leluhur Gunung Han. Konon leluhur Gunung Han berasal dari dunia lain. Mungkin bintang-bintang di langit ini milik dunia lain, kata Nantian dengan suara rendah, tampak tersentuh oleh cerita tersebut. Dunia lain, gumam Su Ming. Aku dengar dunia lain itu tempat yang misterius dan aneh. Aku belum pernah ke sana, tapi aku pernah mendengar beberapa desas-desus tentangnya. Kakakmu, jika kau tertarik, aku bisa menceritakannya agar kita bisa mengisi waktu luang.
Nantian tersenyum dan sebuah emosi yang mendalam tampak bergejolak di dalam dirinya. Ketika saya pertama kali datang ke sini beberapa tahun yang lalu, saya juga terkejut dengan langit ini. Saat kembali lagi, saya mencari banyak gulungan kuno yang membahas tentang ini, dan secara bertahap saya mulai memahaminya. Jika kita berbicara tentang dunia lain, kita juga harus berbicara tentang dewa suku Berserker, dewa para Berserker. Dewa para Berserker adalah orang terkuat di suku Berserker. Dia disembah oleh kita semua di semua suku kita. Dia adalah dewa dan pelindung kita. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa kekuatan dewa pertama para Berserker telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan menurut standar kita. Pada saat itu, seluruh suku Berserker berada di masa kejayaannya. Ia memimpin para prajurit pemberani dari sejumlah suku yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan dunia kita. Pada saat itulah kita memperoleh kabar tentang dunia lain. Ada banyak tempat lain di luar sana selain tanah milik kita, para Berserker. Aku tak bisa membayangkannya, dan sebagian diriku masih tak percaya hal-hal tentang era legendaris yang digambarkan dalam gulungan kuno. Ada sedikit keraguan di wajah Nantian, tetapi juga ada kegembiraan. Saudaramu, aku membaca ini di gulungan kuno. Ada satu kalimat yang menggambarkan era legendaris itu dan zaman di mana semua catatan Rincin telah hilang. Pemujaan seluruh dunia. Jantung Su Ming berdebar kencang. Ia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Nantian. Ia bukan satu-satunya yang melakukan itu. Jelas bahwa ini juga pertama kalinya Chou Nu mendengarnya. Hanya Dong Fang Hua yang menundukkan kepalanya, ekspresinya tak terlihat. Pemujaan seluruh dunia, gumam Su Ming. 5 kata sederhana itu mengandung kekuatan yang mendominasi dan dahsyat, seolah menyingkap tabir dari kanvas dalam pikirannya. Di kanvas itu, ia seolah melihat era legendaris. Dewa Berserker melayang di langit, dan sejumlah besar orang dari dunia lain berlutut dan menyembahnya. Aku merasa sulit mempercayainya, tapi aku juga menyesal tidak dilahirkan di era itu. Nantian tertawa getir, namun, semua momen gemilang pada akhirnya akan memudar. Dewa Berserker pertama mati secara misterius, menyebabkan pemujaan terhadap semua dunia yang digambarkan dalam gulungan kuno itu hanya menjadi momen kejayaan yang singkat. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, Dewa Berserker kedua muncul. Kemunculannya segera membawa peristiwa yang mengerikan. Konon, tanah suku Berserker terbagi menjadi 5 bagian karena dia. Ia meninggal dan tubuhnya terbagi menjadi 5 bagian, yang dikuburkan di 5 benua suku Berserker, kepalanya diambil oleh mereka yang berada di dunia lain, dan kita tidak tahu kemana perginya. Begitulah hari penciptaan abadi terjadi. Konon, beberapa orang dapat mendengar raungan dari jauh di tanah suku Berserker pada hari terakhir hari penciptaan abadi. Itu adalah ratapan pilu dewa kedua para Berserker. Dewa keempat para Berserker mungkin akan datang dari antara mereka yang dapat mendengar raungan. Kita semua para Berserker telah menunggu dewa keempat para Berserker. Tapi itu hanya legenda. Aku belum pernah mendengar raungan itu, dan tidak ada seorang pun di sekitarku yang pernah mendengarnya, kata Nantian dengan nada rendah. Bagaimana dengan dewa Berserker ketiga? Inilah yang membuatku penasaran. Mungkin kekuatanku tidak cukup untuk mendapatkan lebih banyak gulungan kuno, tetapi di antara catatan yang kutemukan yang berbicara tentang dewa-dewa Berserker, dewa Berserker ketiga hilang. Hanya dikatakan bahwa dia meninggal tidak lama setelah kemunculannya. Satu-satunya catatan tentang dirinya berkaitan dengan tanah asalnya, dinasti Yu Agung, tanah pusat para Berserker. Nantian menggelengkan kepalanya. Saat Su Ming mendengarnya, tubuhnya sedikit bergidik. Ia tidak bisa mengendalikan getaran itu. Nantian segera menyadarinya dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Saudaramu, ada apa? Bukan apa-apa. Su Ming memejamkan mata untuk menyembunyikan keterkejutannya dan ketakutannya. Jadi, bukan hanya ada satu dewa Berserker, tetapi ada beberapa generasi dari mereka, tetapi mengapa dia tidak menyebutkan Berserker api? Dewa Berserker mana yang menyegel Berserker api, termasuk generasi mana dia? Mengapa Nantian tidak berbicara tentang peristiwa besar yang mengejutkan semua Berserker? Mungkin ini perbedaan antar wilayah. Pasti, kepanikan melanda hati Su Ming, pemandangan yang jarang terlihat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tatapan Changlan yang penuh belas kasihan dan rumit saat menatapnya muncul secara alami di benaknya. Jika suatu hari nanti kau mengingat sesuatu, kau bisa datang ke klan Langit Beku untuk mencariku.
Suming membuka matanya, yang langsung memerah dalam beberapa tarikan napas pendek. Dia menoleh untuk melihat keluar lembah. Kilatan yang hampir tak terlihat muncul di mata Nantian. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan Mosu. Saat dia merenungkannya dalam hati, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat keluar lembah, yang segera diikuti oleh keterkejutan di hatinya dan dia melirik Suming dari sudut matanya. Sungguh perasaan yang mengejutkan. Seharusnya dia terpengaruh oleh kata-kataku barusan, tetapi meskipun begitu, dia merasakan ada orang di luar lembah sebelumku. Jika dia tenang, aku seharusnya bisa menjalin hubungan baik dengannya, Nantian memutuskan dalam hatinya. Pada saat itu, sebuah suara mengerikan dan dingin yang seolah merobek ruang di luar lembah terdengar dengan kuat. Nantian, aku, Suan, di sini. Suara itu bagaikan guntur yang menggelegar. Saat suara itu merambat ke dalam, dua orang muncul di luar lembah dan masuk. Orang yang berjalan di depan adalah Suan Lun. Wajahnya gelap, dan ada kerutan di antara alisnya. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berlumuran darah segar. Ada banyak luka di tubuhnya, dan wajahnya pucat. Jelas bahwa pertempuran yang telah ia alami hingga mencapai tempat ini sangat menghancurkan. Saya merasa terhormat Anda bisa datang ke sini. Nantian tersenyum dan berdiri, mengepalkan tinjunya ke arah Suan Lun. Wajah Suan Lun tampak muram sejak ia tiba di tempat ini. Saat berjalan mendekati mereka, pandangannya tertuju pada Suming, dan kilatan dingin muncul di matanya. Kau menyebarkan kehadiranmu tanpa rasa takut di sini. Kau mengumpulkan keberanian untuk melakukannya bukan hanya untuk memberitahu suku Danau Warna bahwa kau ada di sini, tetapi juga untuk memberitahu aku bahwa kau ada di sini, bukan? Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa suku Danau Warna tidak akan menemukanmu terlebih dahulu dan membunuhmu? Suan Lun mendengus dingin. Selain mereka yang berada di suku Danau Warna, jika hanya aku yang mencapai alam transendensi, aku tidak akan berani melakukan ini, tetapi dengan kehadiranmu di sini, tentu saja aku akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Nantian tersenyum, sama sekali tidak terganggu oleh nada bicara Suan Lun. Kita bisa membicarakan rencana-rencanamu nanti. Tempat ini tidak buruk, tapi terlalu banyak orang di sini. Kau, lepas saja maskermu, atau pergi. Nada suara Suan Lun terdengar menakutkan dan dingin saat ia menatap Suming. Ia hanya menganggap orang ini menjengkelkan. Tidak peduli apakah itu saat pertama kali bertemu dengannya di terowongan atau saat ini ketika ia bertemu dengannya di tempat ini. Perasaan tidak suka itu masih ada. Nantian terdiam sejenak, matanya bolak-balik antara Suan Lun dan Suming, yang tetap duduk. Setelah ragu sejenak, dia berbicara kepada Suan Lun dengan suara rendah. Saudara Suan, apakah Anda memiliki dendam pribadi terhadap saudaramu?